masih dengan poin yang pertama nih Prof. Yang tadi kalau hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Baik. Nah, pertanyaan nih, mitos atau fakta bahwasannya orang yang memiliki power atau jabatan atau bahkan artis itu lebih gampang proses hukumnya. Ada yang mungkin diringankannya lebih cepat atau dibebaskan aja. Itu mitos atau fakta, Prof? Orang-orang memiliki power atau ketenaran ini, Prof? Itu fakta. Fakta. Ya. Fakta. Harusnya ya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi itu hukumannya maksimal. Justru paling berat mereka ya? Harus paling berat. Kenapa? Karena dia adalah sebagai tokoh, sebagai panutan masyarakat. Tetapi kenapa dihukumnya ringan? Nah, jadi kalau dikatakan mitos atau fakta, fakta. Ya, jadi diharapkan ya seperti itulah. Udahlah kalau memang dikorupsi, udahlah hukuman mati lah. Nah, kenapa? Karena di undang-undangnya diperbolehkan hukuman mati. Kenapa takut dengan seseorang kalau melakukan tindak pidana korupsi dihukum mati? Kenapa kalau ada pidana narkotika tidak dihukum mati? Saya pikir akan menjadi baik ya kalau hal-hal yang mencederai rasa keadilan bagi masyarakat ya dihukum mati. Saya pikir itu langkah yang baik ya, langkah yang perlu dilakukan. Selalu misalkan bertentangan melanggar hak asasi manusia. Apakah orang melakukan tindak pidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia? Oh sangat, karena dirugiin banyak orang. Iya kan? Apakah orang yang melakukan tindak pidana narkotika itu kalau dihukum mati melanggar hak asasi manusia? Salah. Berapa banyak harusnya korban yang mati karena korupsi sama narkotika. Jadi ya saya berpesan ya kalau ada hukuman mati saya pikir yang pada tindak pidana korupsi dan narkotika itu adalah hal yang wajar lah. Kira-kira gitu Mas Angkasa. Berarti terakhir untuk yang tadi poin pertama ini Prof. Baik. Kenapa tidak dihukum mati akhir? Karena mahasiswa tuh bertanya kenapa enggak hukumnya udah ada kok tidak dihukumkan mati akhirnya? Ya inilah yang kita kelemahan kita karena selalu ada kata statement melanggar hak asasi manusia. Ya karena memang di hak asasi manusia itu juga diatur gitu. Tapi kan tidak kembali pertanyaan lagi apakah dia mengambil uang negara sehingga harusnya untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak merusak hak asasi manusia orang lain yang harus mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan dan kemakmuran jadi tidak akan terjadi karena dikorupsi. Iya benar. Saya pikir kita juga harus berani ya berdiri di kaki sendiri di hukum kita bahwa kalau yang benar harus kita tegakkan, kita tegakkan. Kalau memang harus kita lakukan, ya memang kita harus lakukan. Ya, jadi jangan takut sebenarnya kalau hakim atau pengadilan memutuskan ya memang untuk kepentingan masyarakat ya dengan cara hukuman mati atau hukuman yang seberat-beratnya. Justru harusnya yang sebagai panutan yang kita pilih, bahkan yang kita pilih kita percaya mereka yang dihukum seberat-beratnya justru ya, karena melanggar. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Prof. Bagaimana sih polisi, hakim, jaksa dan advokat untuk review di penegakan hukum 2021 ini? Karena kalau menurut saya perwakilan mahasiswa sebenarnya terlalu banyak oknum dibandingkan yang jujur. Ya. Bagaimana Prof? Ya memang kalau kita melihat para penegak hukum itu yang tadi Mas Angkasa katakan adalah oknum. Kita tidak bisa mengeneralisasikan kepada semua polisi, di mana semua jaksa, kepada semua hakim atau semua advokat. Mereka adalah oknum-oknum ya yang bagaimana melanggar etika hukum atau melanggar etika norma yang sudah disandang dia mereka sebagai penegak hukum. Nah, jadi catatan saya mudah-mudahan tahun 2022 teman-teman para penegak hukum itu tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai masyarakat banyak. Kembali kepada kitohnya sebagai seorang polisi yang baik, sebagai jaksa yang baik, sebagai hakim yang baik, sebagai advokat yang baik. Dan semuanya kalau ini dijalankan tentu ya penegakan hukum di Indonesia akan berjalan baik dan lancar. Oke. Dan ini Prof juga masih menyangkut pertanyaan yang kedua nih. Sebenarnya kita mungkin para mahasiswa atau ya mungkin saya perkecil lagi teman-teman saya itu karena emang ada pernah langsung di kuping saya kalau bahwa udah tidak percaya, ada emosi tidak percaya polisi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa tidak begitu nyata di mata masyarakat perannya akademisi dalam bidang masalah seperti ini Prof. Dengan penegakan hukum atau segala macam itu lebih
akademisi akhirnya cuma ada di belakang gitu loh Prof. Kenapa kita sebagai seorang akademisi, terutama Prof Santiago nih, tidak maju ke depan Prof untuk memperbaiki semua? Ya tentu akademisi mempunyai pisaunya itu adalah untuk menyuarakan dengan secara ilmiah. Ya tentu banyak teman-teman yang akademisi juga sudah menyuarakan itu ya, menulis di media, menulis di apa namanya di koran-koran, di jurnal gitu ya, bagaimana mengkritisi teman-teman para penegak hukum itu ya. Nah, harusnya pemerintah sebagai penguasa pemerintahan menindaklanjuti gitu apa yang dikemukakan oleh para teman-teman akademisi tadi, sehingga pesan message itu benar-benar ditindaklanjuti, bukan hanya sebagai omongan saja, hanya tulisan saja, tetapi yang penting adalah ada tindak lanjutnya dari pengusaha, penguasa ya untuk melakukan pembenahan ya, misalkan kepolisian ya harus, Kapolri harus sigap bagaimana SDM-nya itu diperbaiki gitu ya, bagaimana SDM-nya kualitasnya ditingkatkan. Begitu juga dengan kejaksaan, ya begitu juga dengan kehakiman ya, bagaimana juga dengan advokat, organisasi advokat itu ya bagaimana membina anggota-anggotanya untuk berperilaku sebagai advokat yang baik gitu ya. Jadi suara-suara kita memang hanya akademisi itu berdasarkan ya dengan analisa kritisnya yang ditulis di media dan jurnal, serta ya dengan podcast seperti inilah. Nah, kira-kira itulah. Dan emang juga nggak bisa dipungkir ya, kadang yang mata kepala saya lihat sendiri dan saya rasakan juga bahwa kayak kemarin ada seorang akademisi yang udah bukan calon, maksudnya udah ada orang akademisi, profesor pun yang menjadi hakim agung, kayak kemarin ada Prof Surya, ada juga Purnawan dari Jenderal Imigrasi, ada Pak Roni, kan sebenarnya mereka akademisi yang akhirnya terjun nih Prof, ya kan? Nah, untuk kalau misalnya yang akademisi yang tetap di bidang akademisi ibaratnya tidak terjun ke masalah aparat hukum, sebenarnya bagaimana Prof? Untuk Prof sendiri sudah belum dengan media yang Prof tuliskan melalui buku segala macam sampai Prof kepada aparat-aparat hukum ini bentuk kritisnya dan segala macam? Iya banyak ya. Jadi kritisi-kritisi yang disampaikan oleh teman-teman akademisi tentu banyak ya yang didengar oleh pemerintah ya, sehingga ditindaklanjuti. Misalkan polisi melakukan pembenahan, perbaikan, kehakiman juga melakukan pembinaan terhadap hakim-hakimnya, lalu jaksa juga seperti itu. Jadi saya pikir apa yang kita suarakan itu ya tentu didengar lah ya, tentu diperhatikan. Tetapi kan yang namanya tidak seluruhnya bisa difasilitasi, tetapi bagi kita adalah bagaimana membantu teman-teman penegak hukum untuk menjadi lebih baik lah. Iya, baik. Yang terakhir nih Prof, ya sebelum menutup sesi ini. Oke, jadi menurut Prof, solusi apa yang bisa Prof berikan kepada pemimpin aparat hukum supaya mereka bisa lagi membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan oknum-oknumnya Prof? Bagaimana solusinya Prof? Solusinya sebenarnya sederhana saja ya, bagaimana dilakukan bentuk pengawasan, dilakukan bentuk pembinaan terhadap teman-teman penegak hukum itu. Jadi kalau ada kesalahan jangan dilakukan proses pembiaran, tetapi cepat direspon. Ya, dengan cepat direspon ini tentu akan membantu teman-teman ini untuk segera memperbaiki kalau ada kesalahan. Jangan melakukan proses pembiaran, itu yang penting. Karena kita seringkali melakukan proses pembiaran. Nah kalau jadi lakukan proses pembiaran ya nanti tidak akan bisa diselesaikan suatu permasalahan. Jadi solusi saya kinerja yang sudah ada ini terus ditingkatkan ya untuk memperbaiki kualitas SDM para penegak hukum di Indonesia. Ya. Saya pikir itu. Mungkin kalau dari kacamata saya sebagai mahasiswa, kalau emang ada yang salah tindakin dan biarkan kita tahu, luasin di media. Kalau ini aparat salah, hukum. Ya. Gitu. Itu kan bagian dari suatu pembinaan. Iya, dari pembinaannya. Oke, yang terakhir Prof, apa harapan Prof nih untuk setelah ada review kita tadi, pembahasan kita di hukum 2021, untuk 2022 seperti apa Prof? Harapannya tahun 2022 equality before the law bisa ditegakkan. Baik lagi di situ ya? Ya. Harapan saya bahwa para penegak hukum itu benar-benar untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
harapan saya para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara itu adalah dengan seadil-adilnya. Ya, jangan takut dengan intervensi, dengan pressure dari penguasa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Ya, bagaimana mengkritisi para penegak hukum, bagaimana juga membantu para penegak hukum, ya. Bagaimana juga mengawasi para penegak hukum dengan namanya memberi kritikan dan masukan kepada instansi atau para penegak hukum yang lainnya. Dengan adanya peran serta masyarakat tentu akan menjadikan hukum Indonesia di tahun 2022 menjadi lebih baik. Saya pikir itu. Baik, sekian mungkin terima kasih Prof untuk informasi dan beberapa pertanyaan yang diwakilkan oleh mahasiswa yang akhirnya bisa tersampaikan. Jadi terima kasih untuk waktunya, dan untuk teman-teman mungkin nextnya mungkin bisa ada dari perwakilan mahasiswa lagi untuk atur jadwal, bisa langsung ngobrol dengan narasumber yang sangat hebat-hebat ini dan narasumber yang ada di video-video sebelumnya. Jadi terima kasih untuk waktunya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terus nyalakan loncengnya dan nonton terus. Terima kasih juga Prof untuk bincang sore ini, semoga sangat bermanfaat. Salam.